Kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena di awal bulan dari bulan ke-11 ini Tuhan, kami boleh dapat kembali beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami. Tuhan, mari berbicaralah kepada kami melalui firman. Kami rindu ibadah minggu pagi ini boleh didasari oleh kebenaran firman Tuhan, yang itu boleh menjadi bekal dan kami boleh membawa pulangnya, dan kami boleh menjadi saksi di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus menguasai kami semua, baik hamba yang menyampaikan dan Bapak Ibu jemaat semua yang mendengarkannya. Kiranya Tuhan Yesus mengurapi. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya, shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita boleh kembali menikmati hari yang Tuhan berikan, hari yang Tuhan kuduskan untuk bersama-sama keluarga kita beribadah kepada Tuhan. Dan pada minggu pertama dari bulan yang ke-11 atau bulan November ini, kita akan bersama-sama melihat dan menggumuli kurang lebih 3 minggu ke depan sebelum kita bersama-sama memasuki Minggu Adventus atau minggu di mana kita menanti akan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya, di bawah tema menjaga kelestarian alam. Jadi kita diminta untuk memelihara bumi seperti awal dari penciptaan. Tuhan sudah menyampaikan bahwa kita diberikan kuasa kepada seluruh binatang, seluruh ciptaan yang lain yang Tuhan telah sediakan bagi manusia. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Kalau sudah, saya akan baca bagi kita sekalian. Ibu bapak bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing atau mendengarkannya. Angin ribut diredakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau ini, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkannya, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, judul khotbah pada pagi ini, alam menyaksikan tentang Allah. Alam menyaksikan tentang Allah. Jadi kita sudah membaca di Mazmur pun juga dikatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya, dan seterusnya sampai selesai. Di sini bisa kita melihat bagaimana melalui awal-awal penciptaan Tuhan juga sudah memperkenalkan dirinya itu siapa. Karena kalau kita lihat gunung, kalau kita lihat laut, kalau kita lihat cakrawala atau langit, maka kita tahu bahwa pasti ada
ada yang membuatnya atau pasti ada yang menciptakannya. Kalau kita membaca Alkitab, terutama kitab Wahyu, itu juga disampaikan bagaimana malaikat-malaikat juga dipakai untuk memberitakan tentang Allah, tentang Injil. Jikalau manusia juga diizinkan untuk dipakai memberitakan kebenaran Allah, maka alam semesta ciptaan Tuhan yang lain pun juga dapat berbicara untuk menyaksikan siapa itu Allah. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 24 tadi sebagai nats pembimbing, dan saya coba membacanya dari firman Allah yang hidup dari versi yang lain, yang tadi dibacakan dari versi terjemahan baru. Sekarang saya membacakannya dari versi firman Allah yang hidup. Dikatakan, dengan penjagaan mereka engkau dapat tidur dengan tenang dan tidak usah takut akan bencana atau tipu muslihat orang jahat, karena Tuhan menyertai engkau, Ia melindungi engkau. Jadi dalam keadaan tertidur pun ada penjagaan Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam Alkitab terutama Amsal pasal 3 yang tadi dibacakan sebagai nats pembimbing, dari ayat 19 sampai 22 menyatakan bahwa kita manusia harus menjaga dan juga melestarikan alam ciptaan Tuhan. Mengapa? Agar terciptanya lingkungan yang baik, agar terciptanya ekosistem yang baik, agar terciptanya keadaan yang masih sangat bisa dinikmati oleh setiap manusia. Bayangkan saja kalau kita ini tinggal di padang gurun, ya, tidak ada apa-apa, pasti kita akan merasa kepanasan. Dan bicara panas, 3 hari ini saya memang merasakan hawanya cukup panas. Jadi ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena hawa atau suhu iklim yang terjadi ini begitu tidak menentu, dan memang kita harus akui bahwa ada perubahan iklim, tentu disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas karbon dioksida dan gas-gas lain yang ada di atmosfer, yang itu membuat lapisan atmosfer itu semakin menipis, sehingga kita bisa merasakan sangat panas di bumi. Kalau tidak ada lapisan itu, matahari bisa langsung, atau ultraviolet bisa langsung mengenai tubuh kita manusia, dan kita pasti akan merasakan sangat-sangat panas. Saya coba ada gambar di sini yang gambar tentang faktor perubahan iklim yang terjadi di dunia maupun di Indonesia ya saat ini. Jadi adanya pemanasan global, adanya kerusakan lapisan ozon, adanya efek dari rumah kaca, kemudian kerusakan fungsi hutan, dan penggunaan yang tidak terkontrol dan gas buang industri, segala macam polusi, sehingga meningkatnya curah hujan, kemudian musim panas atau kemarau yang berkepanjangan, kekurangan air, terjadinya angin, puting beliung, dan segala macam bencana yang terjadi saat ini. Kalau curah hujan maka terjadi banjir. Saat ini kita juga merasakan bagaimana curah hujan yang cukup tinggi. Jikalau musim kemarau yang berkepanjangan, maka kita bisa melihat paceklik di mana-mana, ya, kekeringan di mana-mana, dan hasil panen pun juga gagal. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu bagaimana dengan kisah yang disampaikan oleh Injil Matius, disampaikan juga oleh Injil Markus, disampaikan juga oleh Injil Lukas, tentang kisah angin ribut yang diredakan oleh Tuhan Yesus. Ya, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Alkitab kepada kita, terlepas dari keadaan cuaca dan iklim pada waktu ketika Tuhan Yesus dan murid-murid dan juga beberapa kapal itu ikut berlayar. Di dalam ayat 23 dikatakan, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutnya. Pesan yang pertama mau disampaikan kepada kita adalah
ikut Tuhan, jadi muridnya Tuhan itu tidak menjamin kita bebas dari masalah, tidak menjamin kita bebas dari persoalan dan pergumulan. Buktinya ketika Yesus naik ke perahu, murid-muridnya mengikutinya. Di ayat ke-24 dikatakan ada badai, sekonyong-konyong atau seketika. Itu juga memang daerah itu dikelilingi oleh lembah ya. Jadi ketika ada angin yang dari atas ke bawah itu bisa membuat gelombang danau Galilea itu berkecamuk dan seperti badai yang begitu kuat menghantam danau tersebut. Jadi tidak terlepas dari letak geografis dari danau Galilea, dan itu memang sering terjadinya badai. Dan Tuhan pasti tahu bahwa danau Galilea itu seketika atau sekonyong-konyong bisa terjadi badai. Tetapi Dia mengajak mereka untuk menyeberang. Dan tentu kalau kita baca di ayat selanjutnya, mereka akan sampai di Gerasa, di mana berjumpa dengan dua orang yang kerasukan roh jahat. Tapi kita mau melihat bagian ini, bagaimana kita diingatkan bahwa ikut Tuhan itu tidak lepas dari persoalan. Jadi tidak ada yang bilang saya ikut Tuhan lalu saya bebas dari masalah. Tidak ada. Tetapi yang namanya ikut Tuhan, kita pasti akan diperhadapkan dengan persoalan. Murid-murid ketika mengikuti Dia pun lalu diterpa oleh badai. Badai yang sangat kuat, sehingga membuat mereka berteriak-teriak. Kalau dia kapalnya besar, pasti cari Yesus tidurnya di mana ya. Katakan bahwa Yesus tertidur pada waktu itu. Jadi ayat 24a, 24b ada badai dan Alkitab mencatat Yesus tidur. Bukan tertidur, tidak. Di Markus, Lukas pun juga sepakat bahwa Yesus tertidur. Bukan Dia pergi tidur atau sengaja tidur, tidak. Tapi Dia tertidur. Ada di sini kita bisa melihat walaupun badai yang begitu kuat dan murid-muridnya berteriak-teriak, Yesus malah tidur. Terkadang dalam hidup kita pun juga demikian ya. Kita punya persoalan dan kita berteriak kepada Tuhan. Sepertinya Tuhan diam dan tidak menjawab apa yang kita pinta kepada Dia. Tapi sebenarnya jelas bahwa Dia ingin melihat seberapa besar kualitas iman kita kepada Dia. Ibu bapak, kalau kita pernah mendengarkan berita ataupun melihat bagaimana CCTV menampilkan orang yang mengalami bencana ya, baik CCTV ketika ada gempa ataupun ada tsunami, maka kita bisa mendengar bagaimana orang berteriak-teriak minta tolong, Tuhan tolong, Allah Akbar, dan semua dari berbagai versi agama berteriak minta tolong oleh karena bencana yang dialami. Seketika itu juga kita bisa melihat bahwa guncangan bumi, bencana alam melalui banjir, tanah longsor dapat membuat mulut manusia mengucapkan Tuhan tolong kami. Tapi kalau keadaan aman, tidak ada ucapan Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami tidak ada. Dari situ saja kita bisa melihat bagaimana Allah mampu berbicara melalui peristiwa alam. Dan kalau kita sudah lihat gitu, kita belajar kan bumi, pergeseran kulit bumi terjadinya gempa dan lain sebagainya. Hujan karena hujan banyak jadi banjir dan lain sebagainya. Kita bisa simpulkan karena kita sudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Tapi dari sini apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Danau Galilea pun tertimpa badai itu, murid-murid dan orang-orang di situ pasti tahu karena sewaktu-waktu bisa terjadi badai karena letak geografis dari danau tersebut, sehingga bisa mengakibatkan sewaktu-waktu terjadinya badai. Tetapi yang mau disampaikan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita melalui peristiwa itu.
kita bisa merenungkan bersama-sama. Dikatakan oleh William Hendrickson ya, karena Yesus bukan hanya sepenuhnya ilahi, tetapi juga sepenuhnya manusiawi. Ia membutuhkan istirahat. Jadi kalau bilang dia tidur, benar, karena lelah dari pelayanan. Karena ini kita bisa melihat bagaimana dari pasal 5 sampai pasal 7 itu berbicara tentang khotbahnya di atas bukit. Lalu dilanjutkan dengan pasalnya yang ke-8 ini. Jadi Yesus tidur bukan sengaja tidur, memang dia tidur. Dan dia yakin bahwa murid-murid sudah mendengarkan sekian banyak pengajaran. Terus kesimpulannya masih bertumbuh ya Tuhan, tapi kan itu Tuhan yang dia bisa tahu kedalaman hati manusia. Kalau kita seperti saat ini kami yang menyampaikan firman atau Bapak Ibu mendengarkan firman, pengkhotbah bilang, oh ini sudah dengar seksama ini, oh ini dia dapat menerima dengan baik. Tapi menerima dengan baik dan tidak akan diuji ketika kita keluar dan menghadapi persoalan, menghadapi badai daripada setiap kehidupan kita. Firman itu tertanam di hati kita atau tidak sama sekali. Kalau tertanam, maka kita bisa tahu bahwa apa yang kita harus lakukan. Di ayat 25 dikatakan murid-murid takut. Dikatakan maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah kita binasa. Jelas ini ada rasa takut sehingga minta tolong sama Tuhan dan membangunkan Yesus. Rasa takut disebabkan oleh karena kurang beriman atau tidak beriman kepada Tuhan. Seberapa banyak dari kita ketika menghadapi badai persoalan dalam hidup kita ini, lalu kita tidak percaya bahwa Tuhan mampu menyelesaikan. Dijawab masing-masing di dalam hati. Terkadang kita tidak meyakini bahwa persoalanku ini mampu Tuhan menyelesaikan. Tuhan yang tidak bisa dilihat oleh saya. Tapi di sini Alkitab mau mengajarkan kepada kita, jikalau kita beriman, maka sebenarnya kita tidak perlu takut terhadap setiap persoalan. Bahkan ketika kita menghadapi badai hidup yang begitu silih berganti datang di dalam kehidupan kita. Nah, kalau badai yang sesungguhnya kan bisa bertumbuh, kita tuh takutnya pasti takut ada ya manusia. Tuhan tolong rumahku mau rubuh nih, gempanya kencang banget. Tuhan tolong rumahku mau terbang oleh karena angin puting beliung. Ada rasa takut di dalam hati kita. Tapi mulut kita tetap berbicara tentang Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolonglah hati. Dan kita bisa melihat juga di dalam ayat 25, baik melalui versi dari Lukas, bukan ayat 20, kalau versi Lukas atau versi Markus ya. Sama-sama mereka datang kepada Tuhan dengan kata-kata yang berbeda-beda. Bisa dilihat bahwa tentunya ada begitu banyak murid-murid berbicara, minta tolong dengan bahasa dan kata-kata yang tidak sama. Jadi kalau di Matius yang kita baca dikatakan Tuhan tolonglah kita binasa. Di Markus dan di Lukas juga berbicara tentang itu. Ibu bapak bisa melihat bagaimana mereka berbicara dan satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Di ayat 26 di sini Yesus menegur terlebih dahulu, baru menenangkan badai. Kalau di Markus dan juga di Lukas dia tenangkan badai, lalu dia menegur murid-murid. Sebenarnya secara teologis hanya kata-kata yang ditulis dengan tidak sistematis, baik oleh Markus, Matius maupun juga Lukas. Sama-sama menulis dengan versinya. Jadi mau ditegur duluan atau kemudian tenangkan badai, tidak jadi persoalan. Tetapi yang paling penting adalah ketika Tuhan turun tangan, terlibat untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana Tuhan bekerja pada setiap kita.
tentunya berbeda-beda. Tuhan mau berbicara kepada saya, tentu Dia mendatangkan sebuah badai yang berbeda dengan apa yang ingin Dia sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tergantung bagaimana kita semua dapat menangkap pesan-pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Lalu kita renungkan dan kita berubah atau bertobat dari kehidupan kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yesus menegur murid-murid karena mereka tidak beriman. Mengapa? Karena sejak awal tadi saya katakan bahwa Yesus sudah menyampaikan pesan-pesan firman. Dari pasal 5 sampai pasal 7 ada khotbah yang Dia sampaikan. Bahkan sebelum mereka bergerak ke Gerasa, itu bagaimana Yesus menyembuhkan ibu mertuanya Petrus. Kemudian Yesus juga menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Kemudian Yesus juga menyembuhkan seorang yang terkena sakit kusta, yang seharusnya murid-murid yang melihatnya itu menjadi beriman dan percaya bahwa Yesus mampu menyelesaikan persoalan mereka yang sakit. Yesus mampu mengusir setiap sakit penyakit yang ada pada diri manusia. Kalau bicara kusta saja, kemarin sempat disinggung bagaimana kusta itu adalah penyakit yang najis, yang tidak diterima oleh masyarakat pada waktu itu. Tapi Tuhan menyembuhkan hanya dengan perkataan yang penuh dengan kuasa. Jadi di sini bisa dilihat bahwa sebenarnya murid-murid seharusnya beriman, tidak ragu-ragu atau tidak beriman lagi ketika badai yang menghantam kapal mereka itu diombang-ambingkan oleh angin sakal, kalau di versi yang lain, gelombang yang sangat kuat. Di ayat 26 selanjutnya pun dikatakan Yesus menenangkan badai itu, dan jelas ini menunjukkan bahwa Dia adalah Allah atau dari sisi keilahiannya. Jadi pada waktu Dia tidur, ya Dia menunjukkan sisi kemanusiaannya. Tapi pada waktu Dia bilang tenanglah, maka Dia menunjukkan sisi keilahiannya sebagai Allah. Ayat 27 yang terakhir dikatakan orang-orang itu dan murid-murid merasa heran. Di versi Markus merasa takut dan heran ketika Yesus berdiri dan tenanglah. Danau itu pun menjadi tenang dan orang-orang menjadi heran. Angin dan danau taat kepadanya ketika Dia berkata, diam, tenanglah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya katakan ada orang-orang itu atau orang-orang lain selain murid-murid yang ada di dalam perahu? Karena di dalam Markus pasal 4 ayat 36, Mazmur pasal 4 ayat 36, minta tolong masuk dibaca bagi kita. Markus 4 ayat 36. Ya. Markus 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai. Ya, perahu-perahu lain juga menyertai. Artinya bukan perahu Yesus dan murid-murid, tapi ada perahu-perahu lain. Dan perahu-perahu lain tentu tidak bisa melihat bagaimana Yesus berbicara kepada angin dan danau itu. Yang perahu-perahu lain paling cuma melihat Yesus berdiri ya, sambil mungkin memegang tali dari perahu karena angin sangat kencang. Tapi ketika danau tenang dan angin tidak ada, perahu-perahu lain juga pasti, itu orang siapa? Sehingga alam ini bisa taat kepada Dia. Angin dan danau ini, orang itu siapa? Bayangkan Yesus tidak hanya sendiri, tapi
Markus mencatat ada perahu-perahu lain juga yang bersama-sama dengan dia. Dampaknya itu jelas ketika kita sebagai orang yang percaya dan kita beriman kepada Kristus, kita bisa berdampak. Iman kita itu bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena apa? Percayanya kita kepada Tuhan. Kita sering banyak sekali mendengar kesaksian orang bisa berkata, oh ini anak Tuhan, oh ini orang Kristen. Oleh karena apa? Imannya kepada Tuhan. Mereka melihat bagaimana dia sungguh-sungguh ketika dia menghadapi setiap persoalan, dia datang kepada Tuhan, berdoa, menangis, menyampaikan setiap pesan dan mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, yang harus dia lakukan untuk pemulihan terjadi di dalam hidupnya, hidup keluarganya, pekerjaannya, usahanya. Apa yang Tuhan mau bicara melalui peristiwa yang saya hadapi. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, murid-murid dan orang-orang lain menjadi takut. Takut di sini, takut yang pertama karena takut tidak beriman. Takut yang kedua di sini takut oleh karena takjub. Takut karena merasa gentar, takut yang gentar kepada Allah. Bukan takut dan gentar kepada alam, tadi takut dan gentar kepada alam, sehingga membuat mereka menjadi orang yang kurang beriman atau tidak beriman. Tapi di sini murid-murid dan yang lain takut dan gentar kepada Allah, takjub oleh karena apa yang Yesus sudah lakukan. Jikalau alam saja atau jikalau danau dan angin tahan, dia ini pasti orang yang penuh dengan kuasa. Atau bisa saja mereka berbicara dia pasti Mesias yang kita nanti-nantikan. Alkitab memang tidak mencatat peristiwa ini. Mereka menyebut dia adalah Mesias. Kemudian yang kedua selanjutnya, alam bergejolak. Alam bergejolak lalu membuktikan bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah. Kalau kita lihat di tafsirannya Lukas atau Markus bahwa Yesus tahu bahwa akan terjadi angin ribut, angin kencang di danau itu. Tetapi dia tetap mengajak murid-murid. Ya, karena pun dia maha tahu. Artinya dia ingin menguji iman orang-orang yang mengikuti dia. Sebenarnya kalau sudah sama Tuhan kan rasa tenang atau rasa takut? Rasa tenang harus ada. Tapi mereka sama Tuhan tetap memiliki rasa takut. Tidak menjadi orang yang kemudian santai karena ada Tuhan di situ. Nah, kita mau diajarkan demikian. Tuhan tahu alam itu akan bergejolak dan dia juga tahu dialah yang akan menenangkan alam tersebut karena dia memang berdaulat, berkuasa atas alam, berkuasa atas semua. Tetapi dia mau pakai alam yang bergejolak itu untuk menyampaikan siapa dia sebenarnya. Dia mau memakai alam tersebut, angin dan danau yang bergejolak, untuk memperkenalkan siapa dia sebenarnya. Jikalau perkataan manusia tidak membuat Bapak Ibu dan saya lalu tersadar bahwa kita memiliki Tuhan, maka alamlah yang akan menceritakan siapa itu Tuhan, sehingga kita tidak bisa menutup mulut kita untuk berkata Tuhan tolong selamatkan aku dari bahaya, Tuhan tolong selamatkan aku dari bahaya banjir, Tuhan tolong selamatkan aku dari bahaya angin puting beliung saat ini dan lain sebagainya, peristiwa-peristiwa yang dialami. Saat ini bersyukur kita belum mengalami hal tersebut. Dan saya berdoa kita tidak mengalami banjir, ya alam jauh lah. Angin pernah angin sekali cukup kencang tapi tidak sampai angin puting beliung. Gempa juga pernah, ya, ada beberapa rumah yang retak ataupun runtuh dalam kapasitas yang tidak terlalu kencang. Tapi kalau sampai dia bergetar kuat dan terjadi, maka saya yakin Bapak Ibu dan saya pasti akan berteriak Tuhan tolong. Karena alam sedang menyaksikan bahwa Tuhan itu ada. Alam sedang berbicara dan menceritakan bahwa Tuhan itu ada. Sembahlah Dia, percayalah kepada Dia. Kiranya pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi
kita sama-sama boleh diteguhkan dan dikuatkan. Terkadang kita juga menghadapi persoalan dan badai di dalam kehidupan kita. Berteriaklah kepada Tuhan, minta tolonglah kepada Tuhan, tapi jangan lupa juga percayalah. Jangan saat badai hidup baru datang berteriak Tuhan tolong, tapi seharusnya sepanjang hidup kita harus percaya kepada Tuhan, sehingga kita tetap didapati bahwa kita adalah orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, memberkati kita dan memampukan kita untuk tetap terus boleh mencintai alam ciptaan Tuhan, dan kita juga bisa mengagumi apa yang Tuhan sudah ciptakan. Di sini membuktikan bahwa Dia ada, Dia hidup, dan Dia berdaulat atas alam. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman Tuhan. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami Tuhan. Layakan dan kuduskan kami Tuhan, untuk kami boleh terus dipakai menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan ketika kami keluar dari tempat ini. Ampuni kami, terkadang kami kurang percaya kepada Engkau Tuhan. Ampuni kami, terkadang kami sampai tidak percaya kepada Engkau. Biarkanlah kami juga terus diberikan kesempatan untuk taat dan rajin membaca firman Tuhan, karena iman kami itu timbul dari mendengarkan firman. Tuhan mampukan kami semua, sehingga ketika badai, baik itu badai yang terjadi di alam ini maupun badai-badai di dalam kehidupan kami datang, kami sudah siap karena kami percaya kepada Allah. Mari memberkati jemaat-Mu, teguhkan dan kuatkan hamba-hamba-Mu ini di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan meyakinkan bahwa Tuhan itu ada, dan melalui setiap persekutuan dan ibadah yang kami ikuti, kami boleh semakin tahu bahwa Tuhan itu benar-benar adalah Allah yang berkuasa atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang telah disampaikan hamba-Nya pagi ini mengingatkan kita dan menunjukkan iman percaya kita untuk terus bersandar kepada Tuhan di tengah badai kehidupan kita. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang bersilakan duduk kembali. Tibalah kita akan mengangkat doa syafaat. Untuk doa syafaat sepenuhnya pendeta hari ini akan memimpin. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang Tuhan boleh nyatakan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Pada hari ini Bapa, Engkau telah memanggil kami semua anak-anak-Mu dari segala kesibukan dan rutinitas kami. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk
kepada Yesus Kristus. Bahkan kami juga bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menaikkan puji-pujian hormat kami lewat setiap pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Tuhan juga boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh menyampaikan setiap keluh kesah kami di dalam doa-doa kami, bahkan setiap permohonan dan pengampunan dosa atas segala kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Bahkan juga terlebih khusus lagi, Tuhan juga berkenan untuk menyapa kami semua anak-anak-Mu lewat kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan bagi kami semua. Biarlah Tuhan firman Tuhan hari ini boleh terus menguatkan dan meneguhkan iman dan percaya kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan pada pagi hari ini juga Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat yang kami rasakan, pribadi pas pribadi, keluarga pas keluarga Tuhan. Apapun itu bentuknya Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih. Dan ajarkanlah kami Tuhan untuk menggunakan dengan baik setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Dan janganlah berkat itu boleh menjadi bencana bagi hidup kami Tuhan, tetapi biarlah di dalam setiap berkat yang ada, kami boleh terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa yang dalam kerajaan sorga, pagi hari ini Tuhan, di tengah kami menaikkan ungkapan syukur kami, setiap kami juga yang hadir pada saat ini, kami percaya bahwa Engkau melihat jauh ke dalam hati kami dan hidup kami Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang pada saat ini duduk tertunduk dan hati mereka terangkat kepada-Mu Bapa, Engkau melihat setiap beban pergumulan yang ada di dalam setiap anak-anak-Mu Bapa. Kami mohon Tuhan Yesus, kami percaya jika firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada kami bahwa badai yang terjadi pun tidak membangunkan Engkau, tetapi justru seruan daripada anak-anak-Mu Tuhan yang membuat Engkau bangun dan segera menolong kami. Firman itu juga boleh terjadi dan hidup di dalam setiap kehidupan kami. Siapapun yang hadir pada saat ini dengan pergumulan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya ketika kami berseru dan memohon pertolongan, Engkau pun juga segera bangun dan menolong setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan segala beban dan pergumulan yang kami alami dalam hidup kami Tuhan. Karena kami boleh percaya bahwa kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapa Saudara, saat ini Tuhan, kami mau bersama untuk mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mendoakan bagi pemerintah kami mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok-pelosok desa dan dusun dimanapun Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam negara kami ini, kami tetap mempercayakan para pemimpin yang ada, pemerintah yang ada ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami percaya bahwa Allah senantiasa menopang dan menolong mereka di dalam segala kehidupan mereka, dan juga dalam mereka mengemban tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan karena itu Tuhan, mereka boleh terus diingatkan akan setiap amanah yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan percayakan ini sehingga dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dan juga bagi pemerintah di dalam desa dan dusun kami tempat ini Tuhan, sampai ke RT dan RW, semuanya kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami sangat percaya Tuhan bahwa tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Semuanya Tuhan Engkau melihat setiap isi hati, bahkan setiap apapun yang dilakukan oleh seluruh pemerintahan yang ada. Bapa yang di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan yang ada di muka bumi Tuhan, dimanapun berada Bapa. Kami berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu yang Kau percayakan untuk melayani Tuhan. Kami percayakan bagi setiap pendeta, vikaris, guru Injil, evangelis, ataupun juga para misionaris di mana saja Bapa. Semua kami yang mengemban tugas dan pelayanan Bapa, kami mengalami kelelahan tersendiri Tuhan. Kami mengalami beban-beban tersendiri yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami Tuhan, untuk kami semakin mengarahkan pandangan kami dan selalu berseru kepada Tuhan. Setiap salib yang kami pikul untuk selalu mengarahkan pandangan kami, selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan, siapapun yang Engkau pilih di dalam mengemban tugas dan pelayanan ini Bapa, kami mohon Tuhan kuatkan dan teguhkanlah iman percaya kami, untuk boleh mengajar, untuk boleh mengembalakan, untuk boleh mengarahkan
secara kasat mata kami tidak melihat, tetapi itu sangat jelas di mata Tuhan. Kami berdoa Bapa, Tuhan kuatkan mereka. Kami juga percayakan bahwa ada jiwa-jiwa yang boleh Tuhan selamatkan dari setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Secara khusus kami mendoakan gereja Tuhan di tempat ini, gereja Kristen Kudus yang ada di Puro Tuhan di Bapa, di mana kami ada di tempat ini bukan karena kebetulan, tetapi hanya karena kehendak Tuhan. Maka semua kami ada di tempat ini Bapa. Setiap kami yang ada, kami tahu bahwa kami punya peran dan tanggung jawab masing-masing ketika Tuhan memanggil kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan kuatkan setiap kami untuk mengemban tugas pelayanan itu Bapa. Dalam bentuk sekecil apapun Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan melihat akan setiap apa yang kami lakukan. Dan inilah hidup kami Tuhan, seberapa banyak yang dapat kami lakukan dengan segala keterbatasan dan kelemahan yang ada pada diri kami. Namun Tuhan, ajarkan kami juga Tuhan, bahwa ketika kami melakukan pelayanan, itu bukan berarti kami mengharapkan keselamatan yang Tuhan berikan, tetapi ajarkanlah kami dan ingatkanlah kami, karena Tuhan sudah menyelamatkan kami, maka kami memiliki tugas untuk menjalankan tugas-tugas dan pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa pada saat ini Bapak untuk hamba Tuhan dan juga pengurus, aktivis dan juga jemaat Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, satukan hati kami selalu Bapak. Arahkan kami, karena kami tahu bahwa ada yang berdaulat di atas segala-galanya, yaitu Bapa yang ada di tempat ini, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja bagi kami semua. Maka siapapun yang ada di tengah-tengah kehidupan berjemaat di tempat ini, kami harus menaklukkan diri kami di bawah tangan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi panitia Natal Bapak yang sudah terbentuk dengan semua tugas dan peran dan tanggung jawab yang ada. Bapa yang di sorga, dengan keterbatasan, dengan kelemahan, anak-anak Tuhan boleh memberikan diri untuk melayani sebagai panitia. Tuhan tolong, Tuhan kuatkan setiap dana-dana yang dibutuhkan Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati, untuk mencukupkan setiap dana yang ada Tuhan. Dan biarlah di dalam merayakan Natal kami ini Tuhan, kami juga dapat berbagi kasih dengan orang-orang yang tidak seiman dengan kami Bapa di tempat ini. Oleh karena itu Bapa, mari Tuhan tolong kami bergandengan tangan untuk boleh menyelenggarakan acara ibadah dan perayaan Natal di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang masih kecil dalam masa pertumbuhan mereka, perkembangan mereka. Kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, biar mereka juga bertumbuh secara fisik, berkembang di dalam psikis mereka, dan juga mereka selalu dikuatkan di dalam kerohanian, sehingga boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat juga di dalam Tuhan, dan boleh menjadi anak-anak berguna bagi bangsa dan negara, dan bahkan juga bagi gereja. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa bagi setiap kami dengan setiap pekerjaan-pekerjaan kami yang Tuhan percayakan. Siapapun kami Bapa, ketika tangan-tangan kami bekerja, kami menyadari bahwa segala usaha, jerih lelah dan kerja keras kami adalah sia-sia dan percuma jika Tuhan tidak bersama-sama dengan kami. Karena itu Bapa, kami mohon, kami tetap menyandarkan diri kami kepada Tuhan. Kami percaya bahwa langkah demi langkah kami, Tuhan selalu beserta dengan kami. Jikalau kami lelah, jikalau kami lemah, Tuhan yang menguatkan kami. Dan jikalau Tuhan mengizinkan kami diberkati, maka apapun yang kami kerjakan semuanya itu mendatangkan berkat. Kami juga berdoa buat orang tua kami, para lansia Tuhan yang sudah dalam lanjut usia. Tuhan juga tetap memberikan sukacita di dalam masa-masa tua mereka. Biarlah mereka juga mengalami berkat-berkat yang datang daripada Tuhan, kekuatan dan kesehatan Tuhan selalu berikan. Bahkan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menguatkan mereka untuk melangkahkan kaki mereka untuk tiba di tempat ini ya Bapa. Kami percaya bahwa Tuhan melihat semuanya. Bapa yang di sorga, pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa dan kami mau menyerahkan akan keluarga daripada almarhum Pak Heru yang pada saat ini mungkin masih berduka cita Tuhan oleh karena kepulangan akan
Tuhan, kami berdoa walaupun kami berbeda iman dan keyakinan, tapi kami percaya Tuhan juga menguatkan rekan istri, anak, bahkan keluarga besar yang merasakan duka cita yang mendalam Tuhan. Kami mohon Tuhan kuatkan, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih apapun yang telah Pak Heru lakukan semasa di dalam hidupnya Tuhan. Biarlah itu juga boleh menjadi bekal di dalam ketika dia menghadap hadapan hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, segala usaha dan kerja yang harus dilanjutkan oleh istri dan anak-anak maupun keluarga, kami tetap serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak yang ada dalam kerajaan sorga, pada saat ini Bapak, kami menyerahkan hidup kami 1 minggu ke depan. Kami tidak tahu apa yang terjadi, tetapi kami sebagai umat yang percaya tetap menyandarkan diri kami kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekecil apapun, kami percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih banyak Bapak. Setelah kami berpisah dari tempat ini, kami percaya bahwa berkat Tuhan selalu mengiringi akan seluruh langkah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapak. Ada begitu banyak hal yang ingin kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Namun kami sangat menyadari bahwa kami ini adalah manusia yang lemah dan penuh dengan berbagai keterbatasan Tuhan. Karena itu Bapa, kami percaya bahwa semua doa-doa kami ini telah disempurnakan oleh Yesus Kristus di hadapan Bapa di sorga. Karena Engkaulah saja yang mengetahui apa yang kami butuhkan, melebihi daripada kami mengetahui akan kehidupan kami sendiri. Terima kasih. Inilah doa dan sembahyang kami. Mari mengampuni segala dosa dan salah kami Tuhan yang telah kami lakukan menyakiti hati Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh doa-doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta hari ini yang telah memimpin kita dan bermanfaat. Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Persembahan kita iringi dengan pujian, tidaklah masing-masing, tetapi terlebih dahulu kita akan mengingat firman-Nya yang terdapat dalam 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Untuk petugas kantor kolektor Ibu Tuti yang akan menyediakannya. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan susah atau
berpimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, anugerah-Mu yang sangat besar yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami pada saat ini boleh hadir memenuhi tempat ini untuk bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kami juga telah mendengarkan sabda firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh semakin hari menguatkan iman kami, dan kami semakin hari juga mempunyai kesadaran untuk kami boleh dapat memelihara dan melestarikan alam lingkungan hidup di sekitar kami. Bapa yang di surga, berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, semuanya hanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan pada saat ini pun kami juga telah memberikan persembahan sebagai wujud cinta kasih kami, sebagai wujud rasa syukur kami kepada-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan, sehingga dapat mendukung setiap pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ada di dalam gereja-Mu ini. Terima kasih ya Tuhan, dan dalam sebentar kami akan meninggalkan tempat ini menuju ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan bungkus balut kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, pimpin kami dan hantarkan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Kami yang berkendaraan, kami yang berjalan kaki, semua disertai dan dilindungi Tuhan. Selanjutnya kami juga akan melanjutkan segala pekerjaan dan aktivitas kami. Kiranya Tuhan juga akan bertahta di dalam setiap usaha pekerjaan kami, memberkati kami. Kami yakin Tuhan akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di akhir ibadah ini mari kita pujikan pujian doksologi, puji Allah Bapa Putra, dilanjutkan doa berkat oleh namanya. Saya dan jemaat bangkit berdiri. Pulanglah ke dalam tugas, aktivitas, serta kegiatan kita masing-masing, dan teruslah melakukan firman yang telah kita dengar di dalam kehidupan kita. Mari arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.